Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam buku Dajjal the Antichrist, sistem Dajjal versi bahasa Indonesianya, Ahmad Thompson berpandangan adanya 3 sisi dari Dajjal. Jadi kalau Anda bisa cari dan Anda doyan baca buku bahasa Inggris, bisa Anda pesan ini buku ini, Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris. Buku ini tahun 2000 pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal, tapi sayang cuman beredar 2 tahun saja, 2000-2001, habis itu nggak pernah ada lagi di lapangan. Di toko Buyung, sampai di Buyung juga udah nggak ada toko buku Buyung, ya. Baru tahun 2013 terbit lagi oleh penerbit yang lain, penerbit Zahira, dengan judul yang sama, Sistem Dajjal. Saya sangat menganjurkan Anda cari buku ini, pelajari. Karena penulis buku ini dengan sangat bagus sekali, sistematis, menguraikan aspek kehidupan demi aspek kehidupan dari sistem dunia modern sekarang ini, yang kesimpulan akhirnya semua aspek kehidupan sekarang ini sudah berfondasikan nilai-nilai kekufuran. Aspek ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kedokteran, farmasi, semua, makanan, ya, pertanian, semua nggak ada kecualinya, ya. Nah, jadi dia mengatakan ada 3 sisi dari Dajjal. Sisi oknumnya, the individual, ini yang belum nongol nih. Ini yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari, sebuah pulau terpencil dalam keadaan terikat. Dia belum nongol ini. Kemudian sisi peradabannya, a worldwide social and cultural phenomenon. Dan sisi kekuatan gaibnya, kekuatan tidak tampaknya, an unseen force, ya. Gambarannya yang lebih enak tuh yang ini. Nah, gini kira-kira. 3 aspects of Dajjal, 3 sisi Dajjal. Individunya, oknumnya, kemudian gejala sosial budaya globalnya, Pol, Exos, Booth, Mil, Penkum, dan seterusnya, ya. Sistem Dajjalnya, NOS-nya ini, Novus Ordo Seclorum. Sedangkan ada satu lagi, di unseen force, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar. Tapi juga bisa diartikan kekuatan gaib, kekuatan sihir, ya. Diwakili oleh apa? Secret societies, masyarakat rahasia bikinan Yahudi. Namanya macam-macam, ada yang namanya Jewish Lobby, Lobby Yahudi, Freemasonry, Illuminati, Kabbalah, Knight Templar, dan mungkin masih banyak nama-nama lain. Tapi intinya, ini organisasi-organisasi yang sifatnya rahasia. Keanggotaan-anggotanya itu rahasia, tapi kerjanya adalah menjalankan, ya, nilai-nilai kekufuran untuk disebarluaskan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, banyak orang-orang penting di dunia sekarang ini, ya kan, yang ada yang diajaknya ke Freemasonry, ada yang ke Illuminati. Kalau kalangan artis, penyanyi, umumnya diajaknya kemana? Ke Kabbalah. Karena Kabbalah ini banyak ritual-ritual mistisnya. Semuanya ada ritual mistisnya, tapi kalau di Kabbalah lebih-lebih lagi. Makanya kayak anggota Kabbalah yang bernama Lady Madonna itu, ya kan, dia dalam klip-klip videonya itu sampai menampilkan kayak semacam sihir-sihir gitu, magic gitu, ya. Kenapa? Kan itu kebiasaan dia, ya. Dan itu semacam bikin perjanjian dengan setan, kalau dia tetap mau mengikuti ritual-ritual setan itu, akan dijamin kesuksesannya. Dia akan bertahan di papan tangga lagu teratas di Amerika. Atau kalau film, ya kan, box office, ya kan, dahsyat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para pendukung sistem Dajjal menyusun makar berupa mega proyek New World Order sebagai bentuk persembahan dan penyambutan kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka, Al-Masihud Dajjal. Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern didaya-gunakan untuk menggiring segenap umat manusia turut menyambut, bahkan menghamba kepada Dajjal pada saat puncak fitnah itu nanti keluar, ya. Jadi sistem Dajjal ini belum ada Dajjalnya, tetapi karakternya sudah mirip dengan Dajjal. Dan diantara andalan utamanya adalah kecanggihan teknologi, ya. Saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari malam hari ini sudah bisa membawa kita kepada pemahaman betapa dahsyatnya sistem kafir syirik, sistem Dajjal ini, ya. Fitnahnya ada dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karenanya nanti ketika Allah takdirkan terjadi bencana-bencana besar sampai shutdown of modern technology, baru nyaho tuh para pendukung sistem Dajjal. Karena mereka mengandalkan teknologi, gitu. Makanya sekali lagi, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan
Shutdown of modern technology bukan buruk bagi umat Islam, malah itu bahagian dari pertolongan Allah bagi kita. Sehingga kita tiba-tiba dibuat menjadi setara dengan kaum kafir barat. Kalau kaum kafir barat sudah nggak punya teknologi canggih, apa yang bisa mereka banggakan? Apa yang bisa membuat mereka jadi sombong dan menzolimi kita lagi? Udah nggak ada, Pak. Sisanya tinggal adu kuat kita sama mereka. Makanya persiapkan diri, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang tidak salah menentukan pilihan hidup, dan kita bisa istiqamah sampai husnul khatimah menjemput kita, ya.